Bukan berarti Bapak suruh kamu percaya penunggu Gunung Merapi dan Nyi Roro Kidul, bukan. Bahwa kearifan lokal itu dipakai untuk hidup selama beribu tahun. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup masyarakat di suatu wilayah tentang lingkungan tempat tinggalnya. Kearifan lokal ini selama ribuan tahun membimbing masyarakat Indonesia untuk bertindak dan berbuat yang benar tanpa bimbingan dari istilahnya teknologi modern ataupun sains. Misalnya yang paling terkenal adalah Nyi Roro Kidul dan penunggu Gunung Merapi. Jadi menurut orang Jawa, penunggu pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul itu beraliansi dengan penunggu Gunung Merapi selama ribuan tahun. Ada jalur tertentu di sekitar sungai maupun hutan itu yang diberi sesajen, dianggap sebagai titik temu para penunggu itu. Tetapi setelah diteliti tahun sekitar 60-an diketahui bahwa memang ada jalur magma dari pantai selatan ke Merapi. Jadi kalau nanti pantai selatan itu gempa, which is Nyi Roro Kidulnya itu lagi bergerak, ya ngamuk atau lagi bergerak, orang Jawa kuno akan tahu bahwa sebentar lagi Gunung Merapi akan meletus karena mereka beraliansi penunggunya. Nah, itu kearifan lokal. Orang sekarang menganggap itu sebagai mitos atau klenik atau tahayul karena berhenti untuk memahami apa yang ada di baliknya. Bukan berarti Bapak suruh kamu percaya penunggu Gunung Merapi dan Nyi Roro Kidul, bukan. Bahwa kearifan lokal itu dipakai untuk hidup selama beribu tahun, bahkan bisa untuk menyaring budaya luar yang berbahaya. Ya, salah satu contohnya yang Pak bicarakan tadi tentang kearifan lokal penunggu pantai selatan dan Gunung Merapi. Ternyata ketika para ilmuwan meneliti ilmu geologi diarahkan oleh Sri Sultan, di mana kami harus mengambil sampel untuk meneliti jalur magma di Pulau Jawa. Ternyata sampel-sampelnya itu ada di tempat-tempat yang ada sesajennya. Jadi tempat-tempat yang ditaruh sesajen itu ternyata digunakan oleh kerajaan Yogyakarta untuk menandai titik-titik vulkanik yang ada di Gunung Merapi. Kalau masyarakatnya dijelasin dengan cara begitu, masyarakatnya nggak akan paham. Masyarakat Indonesia kan gitu ya, kadang nggak paham. Misalnya nih, ada satu pohon banyak banget sampahnya, kemudian ditulisi dilarang buang sampah di sini, jagalah kebersihan lingkungan. Orang Indonesia masih buang sampah di situ. Masih. Tapi kalau ditulis jangan buang sampah di sini, ada kuntilanaknya, bersih pohonnya. Nah itu, ya jangan. Sebenarnya nggak bisa begitu, karena masyarakat Indonesia cara mikirnya begitu ya. Berhenti pada tahayul, padahal di balik tahayul itu ada kearifan lokal, ada nilai-nilai yang mau diperjuangkan, dan itu yang mesti kita gali di generasi kita, meninggalkan yang tahayul itu dalam artian kliniknya, tetapi memahami makna di balik semua itu. Nah sekarang kamu pelajari itu di IPAS ya, tentang kearifan lokal.